Reaksi publiknya cepat dan keras. Ada satu komentar yang cerdas banget ngegambarin situasi ini. Tweet netral itu katanya kayak menyiram bensin di lautan api. Sama sekali nggak bikin adem. Malah dianggap memperkeruh suasana yang udah tegang. Komentar lain yang nggak kalah tajam nunjukin gimana sikap netral itu sering dianggap sebagai sebuah kemewahan. Pertanyaannya nusuk banget, kalau kepala lo ditodong senjata di jalan masih netral nggak? Buat mereka yang ngerasa terancam sama isunya, netral itu bukan pilihan. Jadi sikap netral itu malah kelihatan kayak posisi orang yang punya privilege buat nggak ngerasain urgensi masalahnya. Dan ini dia kesimpulan dari semua kritik itu. Bukannya dianggap pemikiran yang bijak, netralitas malah diartikan sebagai pemikiran malas, cara gampang buat menghindar dari tanggung jawab. Poin utamanya gini, di situasi yang genting, nggak ambil sikap itu ya sama aja kayak ambil sikap nggak peduli. Oke, jadi kalau ngaku netral itu jebakan, terus kreator harus gimana dong? Nah, sumber pembahasan kita ini nawarin dua alternatif yang jauh lebih baik daripada bikin blunder yang nggak perlu. Pilihan pertama, pendekatan yang lebih halus. Cukup posting pesan yang baik-baik aja, misalnya semoga semua aman dan baik-baik saja. Ini nunjukin kepedulian tanpa harus nyebur ke debat politiknya. Pilihan kedua, dan ini seringkali yang paling bijak, adalah diam. Betul, diam. Kadang, langkah PR terbaik itu adalah dengan nggak melakukan apa-apa. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Sumber kita ini pakai analogi yang keren banget dari dunia anim buat ngegambarin dua pendekatan berbeda soal tanggung jawab sebagai warga negara. Dan ini nyambung banget sama diskusi kita. Di No Game No Life, waktu para pemimpinnya mempertaruhkan nasib seluruh umat manusia, para pendukungnya itu nggak saling nyalain. Malah sebaliknya, mereka bersatu jadi pengawas, mastiin para pemimpinnya nggak salah langkah. Ini tuh contoh keterlibatan yang aktif dan konstruktif. Nah, sebagai perbandingan, ada anime 86. Di sini, warganya percaya buta sama propaganda pemerintah dan cuek sama apa yang terjadi di medan perang. Kepercayaan buta dan sikap apatis ini akhirnya ngebolehin kekejaman yang luar biasa terjadi. Ini jadi peringatan keras soal bahayanya sikap nggak peduli. Jadi poin pentingnya tuh ini, energi yang kita habiskan buat saling menyalahkan, entah itu nyalahin kreator karena netral atau nyalahin orang lain, bisa banget dialihkan ke sesuatu yang jauh lebih produktif, yaitu pengawasan aktif terhadap mereka yang punya kuasa. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam ya. Di tengah isu-isu penting yang dampaknya ke banyak orang, apa netralitas itu beneran ada? Atau jangan-jangan usaha buat nggak ikut-ikutan itu pada akhirnya adalah sebuah tindakan yang punya konsekuensinya sendiri? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bareng-bareng.